integrated transportation yang seharusnya jadi nomor satu karena itu mempengaruhi kenyamanan kan Mbak. Yang buat kita bingung kenapa LRT fase kedua itu tidak integrate ke situ tidak dirubah. Awalnya kan harusnya ke JIS. Oh, jadinya ke Manggarai. Jadinya ke Manggarai setelah Pak Andi selesai gitu. Jangan-jangan kita hanya berasumsi membawa nama FIFA sementara FIFA-nya sendiri belum mengerti atau belum tahu terkait dengan itu. Satu PR dari JIS yang memang belum terselesaikan dengan baik oleh kita adalah membangun kebiasaan. Membangun kebiasaan kita semua untuk beralih dari kebiasaan lama menuju kebiasaan baru. Saya selalu pegang apa yang disampaikan oleh Pak Anies, bekerjalah dalam senyap. Iya. Biarkan keberhasilan kamu menjadi kebisingan. Assalamualaikum Sobat Freedom, kita kembali lagi dalam acara Freedom Talk. Kali ini saya kedatangan anak muda, tapi jabatannya tuh sebenarnya penting banget gitu ya di era Pak Anies ya, sebelum ini di era Pak Anies siapa Mas Gian Sitorus. Jadi lengkapnya Mas Gian ini adalah salah satu tim pembantu gubernur TGPP Gubernur untuk percepatan pembangunan dan khususnya ini pembangunan olahraga ya. Bidang olahraga. Jadi yang tahu persis gitu ya gimana cikal bakalnya JIS yang sekarang lagi ramai ramai kontroversinya gitu ya Mas Gian ya. Kalau saya pribadi sih Mas Gian, sejak awal kontroversi ini muncul gitu ya, kalau saya pribadi saya sih memang anggapnya sih politik gitu ya kan, terkait sama politik karena yang menyampaikan itu ya orang-orang yang saat ini ada di lingkaran politik ya, terutama kan pertama dari Pak Presiden ya, Pak Jokowi yang tiba-tiba statement soal apa sih renovasi gitu. Itu kan saya nggak pernah dengar tuh presiden di mana aja gitu sampai ngurusin soal stadion ya gitu, apa iya gitu. Dan yang semakin bergulir gitu kan, turunannya dari setelah itu, dan akhirnya dapat counter nih dari pengamat sepak bola gitu, yang mereka juga keberatan kalau dibilang JIS itu tidak standar FIFA, harus direnovasi dan sebagainya gitu. Nah, jadi kalau Mas Gian sendiri ngelihatnya seperti apa nih? Iya, saya sampaikan dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Rami. Terus terima kasih, saya apresiasi teman-teman dari Freedom ini pertama kalinya saya datang. Oh gitu ya, kita dong yang makasih kalau gitu. Salam kenal. Iya. Kalau ini kita baru diskusi pembukaan sudah lumayan hot ya. Iya, karena itu intinya tuh tadinya tuh gitu. Kalau saya melihatnya sebenarnya saya menggunakan logika sederhana saja sebenarnya terkait dengan polemik yang terjadi saat ini gitu, statement terkait dengan JIS. Sebenarnya kan kalau dilihat ditarik ke belakang, dilihat kita secara urutannya gitu, secara urut, dan menurut saya ini harus dilihat secara dalam konteks yang utuh gitu, sehingga kita benar-benar bisa melihat secara objektif gitu. Nah, saya sih melihatnya sebenarnya kalau tentang narasi JIS tidak standar FIFA itu sebenarnya bukan hal pertama kali dilontarkan. Sebenarnya di tahun lalu juga setelah JIS melakukan grand launching itu juga sudah sempat keluar statement dari Bapak Sekjen PSSI waktu itu yang menyatakan bahwa JIS memang tidak standar FIFA. Nah, lalu muncul pertanyaan menurut saya dari logika sederhana saya.
dari sejak itu pada saat mereka menotis bahwa memang menurut teman-teman JIS tidak standar FIFA Di PSSI ya waktu itu ya. iya di teman-teman PSSI dan Pak Sekjennya masih menjabat juga sampai Iya sekarang. sampai sekarang. Nah pertanyaan saya secara sederhana dari saat itu di announce lalu apa yang sudah dilakukan sampai sekarang? Iya betul. Apakah sudah ada identifikasi? Apakah sudah ada verifikasi? Karena kan saya tentu sangat menghormati sekali bapak-bapak dan para pejabat-pejabat yang ada di PSSI gitu dengan segala pengalaman mereka. Tentu mereka pasti memahami tentang alur birokrasi lalu juga alur mekanisme teknis yang harus dilakukan tahapan-tahapannya gitu. Nah, saya melihat dari sisi situ. Kalau hari ini baru dibicarakan secara teknis urusan rumput, lalu beberapa bulan yang lalu apa yang sudah dilakukan? 9 bulan ya, hampir Iya, udah dan 9 bulan ya. iya gitu. Nah itu sebenarnya itu sih yang menjadi pertanyaan awal saya, Mbak Rami. Nah setelah itu saya juga coba, tapi saya juga mengapresiasi sebenarnya bahwa ternyata akhirnya JIS menjadi pilihan dan diperhatikan secara penuh oleh pemerintah pusat gitu. Yang dimana itu sebenarnya dari sebelum grand launching kita sudah sangat berharap sehingga saat grand launching itu selesai JIS sudah bisa cepat dilaksanakan. Nah yang kedua menurut saya pada saat pembangunan infrastruktur dimanapun atau bentuk desain apapun selalu ada waktu yang diberikan untuk trial and error. Iya betul. Nah pada saat trial and error JIS selesai dibangun itu di 2022 kemarin. Nah dari 2022 sampai sekarang 2023 tentu ada beberapa bulan waktu yang bisa digunakan untuk trial and error. Nah apakah waktu itu sudah dimanfaatkan dengan baik begitu? Lalu pada saat JIS dilakukan grand launching pun sudah digunakan oleh U17 saat itu dari tim Atletico Madrid, FC Trofeo gitu. Nah di situ sebenarnya bisa dilihat secara detail dan secara spesifik kepada bukan cuma hanya pemain nasional tapi juga pemain internasional yang berlaga di sana. Bisa dicek secara langsung experience mereka seperti apa dan itu kan sebenarnya menjadi pelengkap data gitu untuk benar kan ya? betul bisa jadi pelengkap data untuk melakukan tadi proses evaluasi itu sehingga benar-benar pada saat memvalidasi bisa menghasilkan keputusan atau instruksi yang tepat gitu apakah memang benar-benar harus dikerjakan. Nah yang menggelitik buat saya adalah kita tuh seringkali ketika momennya mendekati baru kita sibuk dan gerabak-gerubuk gitu. Padahal kalau kita lihat yang namanya event-event jangankan event internasional, event nasional saja itu sudah ada timelinenya sebenarnya. Kita sudah tahu, sudah bisa mengukur bulan apa, tahun berapa itu akan diselenggarakan. Apalagi U17, kita sudah tahu bahwa akan diselenggarakan dan mungkin memang ada unsur negosiasi. Nah, pertanyaan saya kembali lagi lebih sederhana. Saat kita ingin menegosiasikan sesuatu untuk bisa mendapatkan momen itu, tentunya kita sudah lebih dulu melakukan persiapan. Karena kan preparation is the most key gitu, very important. Nah, pada saat kita ingin membargainingkan sesuatu untuk bisa mendapatkan momen event itu, apa yang sudah kita siapkan? Kok setelah kita ditunjuk baru kita mempersiapkan hal tersebut? Sampai ya terjunlah sekarang banyak polemik-polemik yang terjadi dan terlalu luas. Nah setelah dari situ saya coba untuk melihat dari dua kacamata publik dan kacamata teknokratis. Dari sisi kacamata publik sebenarnya kan ini berujung kepada akuntabilitas. Ada krisis kepercayaan di sana dari masyarakat gitu. Sebenarnya kalau memang masyarakat memiliki kepercayaan penuh kepada penyelenggara atau pihak-pihak terkait, statement apapun yang dilakukan sebenarnya akan menjadi konsumsi yang natural saja. Biasa aja ya. Akan biasa saja gitu. Gitu. Saya melihat di situ, Mbak. Nah, ini berujung kepada akuntabilitas tadi. Nah menurut saya dari sisi publik
memiliki pertentangan dan melihat ketidakwajaran ini karena memang sebelumnya sudah ada dinamika betul. yang gongnya akhirnya berujung di sana gitu. Nah, secara teknokratis saya melihatnya tadi sebenarnya ini kan proses teknis. Ini tata cara teknis harusnya dilakukan juga dengan tata kelola teknis. Ada direktur teknis di sana. PSSI punya direktur teknis dan saya yakin juga di semua kementerian juga punya direktur teknis itu bahkan sampai level Kementerian PUPR. Apakah kajian itu sudah dilakukan secara komprehensif? Apakah grand design-nya sudah dipahami oleh pihak-pihak yang terkait? Sehingga punishment yang dilakukan atau keputusan yang dilakukan itu memang benar-benar berdasarkan data yang komprehensif. Itu tadi. Nah, ketika tahapan-tahapan itu tidak dibuka ke media, tidak dibuka ke publik, tapi justru seakan-akan ada sesuatu yang menggelitik publik, ya saya mewajarkan ketika ada polemik di publik sendiri gitu. Apalagi yang berkomentar mereka-mereka yang punya punya pengalaman yang besar di olahraga khususnya sepak bola gitu. Beberapa pengamat-pengamat juga turut memberikan komentarnya. Saya melihatnya dari sisi itu. Secara teknokratis seharusnya pada saat melakukan ini sebenarnya kalau saya lihat hal yang sangat sederhana daripada proses revitalisasi gitu atau proses perbaikan gitu Mbak Rahma. Direktur teknis datang ke sana berkonsultasi dan JIS itu kan dibangun dengan konsultan mendunia, yang sudah bangun Tottenham, yang sudah bangun Emirates Stadium gitu. Apakah pihak tersebut sudah diajak bicara, sudah diklarifikasi secara grand design-nya apa, maksud dan tujuannya apa gitu. Dalam setiap pembangunan selalu memperhatikan faktor internal dan eksternal. Internal kalau untuk olahraga tentu memang beda dengan membangun infrastruktur lainnya. Ada kekhususan di situ yang menjadi keutamaannya adalah safety, keamanan gitu. Karena itu adalah kemewahan untuk atlet bertanding maupun berlatih. Dan tentunya tempat latihan untuk penonton juga. Dan tentunya tempat latihan dan tempat bertanding itu berbeda memang klasifikasinya. Apakah itu sudah ditanyakan, apakah itu sudah dikoordinasikan gitu. Sehingga turunan-turunannya itu bisa benar-benar diperhatikan. Nah, di JIS memang sengaja ditanam rumput hybrid karena memang kita memperhatikan faktor eksternal dari sisi cuaca dan iklim begitu. Wilayahnya juga ya. Wilayah, utara iya betul. Dengan kondisi kelembapan yang seperti itu gitu, maka kita menyesuaikan. Kalaupun memang ada catatan kekurangan, justru kita sangat bersyukur dan itu menjadi bahan evaluasi. Tapi ya tadi hal yang baik, tujuan yang baik harus dilakukan dengan cara yang baik untuk menghasilkan ekspektasi yang baik gitu. Nah, saya melihatnya sederhana itu sih. Jangan malah cuma langsung menjudge ini FIFA pasti nggak bakal pilih ini gitu, padahal FIFA-nya sendiri juga belum datang kan gitu. Nah, di situ makanya kita melihat siapa sih sebenarnya yang lebih kredibel untuk bisa menyatakan itu gitu. Jangan-jangan kita hanya berasumsi membawa nama FIFA sementara FIFA-nya sendiri belum mengerti atau belum tahu itu terkait dengan itu. Sebenarnya itu yang menurut saya harus benar-benar dan harus segera dilakukan, diselesaikan sehingga polemik ini bukannya berpolemik muter-muter betul. Akhirnya larinya kemana-mana, larinya ke politik, lari kemana gitu. Padahal sebenarnya hanya Pak Aniesnya juga sampai ini bukan stadion saya kok. Iya betul. Karena memang itu dibangun untuk Indonesia, kan, bukan hanya untuk Jakarta. Sebenarnya udah 9 yang lalu kan istilahnya lepas dari tanggung jawab soal stadion itu kan. Artinya kalaupun apa yang terjadi pada saat ini stadion itu ya sebenarnya harus tanggung jawab yang sekarang gitu. Ya kenapa kok masih seolah-olah yang mau disalahin ya yang bikin bukan yang bikin ya, Pak Anies juga nggak pernah mengklaim bahwa dia yang bikin ya, tapi dia selalu menyebut ini karya anak bangsa gitu. Terus
kalau JIS itu sendiri kan sebenarnya itu ini ya, Gian ya, apa salah satu janji Pak Anies sama Jackmania bukan ya kalau nggak Iya salah? betul. Pak Anies punya apa namanya janji kampanye yang salah satunya adalah membangun Kandang JIS, untuk Persija. membangun kandang untuk Persija waktu itu. Meskipun belum ada namanya saat Iya, itu. waktu Membangun stadion lah Oke. gitu, untuk Jakarta. Gitu. Tapi kan ini bukan berbeda kan tempatnya dari lokasi yang waktu Pak Jokowi jadi awal-awal mau jadi gubernur kan juga janji akan bangun stadion BMW tuh. Oh beda Kan? beda lokasi. Oh, Ya, artinya beda itu tidak terwujud kan, malah sebenarnya ini yang terwujud gitu ya. lokasi. Iya. Gitu ya. Nah, terus kalau apa ya, kalau sebenarnya sih kalau bagi saya gitu ya, ngelihat polemik ini gitu justru menjadi kita jadi penasaran nih gitu. Sebenarnya untuk olahraga gitu ya, apa aja sih yang udah dilakukan Pak Anies gitu ya kan. Kalau soal JIS ini ya ini karya besar gitu ya, tapi kayaknya sih masih banyak kan yang Pak Anies lakukan juga untuk olahraga gitu. Cukup banyak sebenarnya Mbak. Kalau nggak salah itu ya apa renovasi Ragunan ya. Iya revitalisasi. Nggak mau pakai itu aja nggak mau pakai ini ya, nggak mau pakai istilah renovasi ya, revitalisasi. Iya revitalisasi. Nah di apa namanya di era pemerintahannya Pak Anies sebenarnya ada beberapa selain revitalisasi PPOP. PPOP itu adalah Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar. Oh PPOP. PPOP namanya. Lalu juga ada revitalisasi dan rehab GOR dan gelanggang remaja di DKI Jakarta, di wilayah-wilayah. Ada juga pembangunan skatepark, pembangunan arena BMX, lalu juga ada itu dibangun juga tuh ya. Iya, BMX, dibangun juga. Ada juga pembangunan wall climbing yang kemarin juga sempat digunakan juga untuk pertandingan internasional. Oh gitu. iya yang ada yang Mbak Yeni itu kan Mbak ketuanya. Yeni, iya, Mbak Yeni Wahid. Oh itu karena pakai fasilitas DKI ya? DKI, Oke, iya. Kita revitalisasi dan kenapa pemilihannya ke ini sana? mungkin juga stadion lapangan Ingup, latihan. lapangan Ingup ya, 5 wilayah. Lapangan Ingup ya 5 namanya wilayah. di 5 wilayah. Di 5 wilayah. Dan itu sengaja bangunnya di daerah yang rame gitu ya. Iya, padat penduduk. Di daerah yang padat penduduk gitu padat ya. penduduk, betul. Itu pertimbangannya apa tuh? Supaya orang semua bisa main bola ya. Supaya orang semua bisa main bola. Jadi Pak Anies itu awalnya pertama kali target kita adalah 46 lapangan Ingup tadinya yang ingin kita bangun. Yang kita rencanakan di tahun 2018. Tapi karena Covid maka anggarannya harus ditanggalkan. Iya. Akhirnya kita menyepakati bahwa memang dengan anggaran yang ada ya bisa terbangun 5 lapangan. Dengan 5 lapangan tentunya verifikasi dan identifikasi untuk bisa membangun konsepnya harus jelas dan terukur. Maka akhirnya waktu itu Pak Anies menginisiasi bahwa lapangan ini benar-benar harus dekat dengan rakyat, harus dekat dengan penduduk, anak-anak, harus dekat dengan rakyat, harus dekat dengan penduduk. Dan kita coba untuk mengidentifikasi lapangan-lapangan mana yang memang benar-benar terletaknya benar-benar di jantung gitu. Jadi kita akhirnya terbangunlah ada di Muara Angke, ada di Kemanggisan, ada di Selipi, lalu juga ada di Jagakarsa. Nah, di situ kita dan ada di Jakarta Pusat juga. Jadi di situ kita memberikan akses penuh kepada masyarakat, kepada mereka yang sebenarnya memiliki kemampuan yang tidak kalah dengan yang lain, bola, tapi nggak mampu gitu, iya, betul. Sehingga kita berikan itu dan bahkan di sekitar lapangan itu dituliskan benar-benar dipajang di situ narasi yang dibuat langsung oleh Pak Anies bahwa biarkan anak-anak ini berlatih dan bermain di sini untuk benar-benar membentuk mereka kurang lebih begitu ya, untuk mereka untuk bisa berprestasi gitu. Ya meskipun kalau saya ini lebih besar dari kerja sih sebenarnya.
Meskipun akhirnya itu dilepas. Dilepas ya. Iya, dilepas tulisannya, dan saya juga kurang paham karena saya coba untuk klarifikasi ke teman-teman yang masih bisa saya kontak di kedinasan, belum ada jawaban yang memang benar-benar bisa menjelaskan gitu. Tapi di luar itu ya kita bisa berbangga hati bahwa standar internasional yang kita bangun di semua 5 pembangunan itu ya. bukan hanya 5 lapangan tapi wall climbing pun itu standar internasional. Semuanya ya. Semuanya. Ya, dan semua fasilitasnya berarti semua fasilitasnya standar internasional, dan aksesibilitasnya untuk kaum difabel juga ramah. Jadi itu sudah jadi satu paket karena memang itu yang menjadi komitmennya Pak Anies dan menjadi instruksinya untuk kita semua di semua pembangunannya. Nah, di JIS sendiri sebenarnya sertifikasi FIFA itu terpampang dan terpajang jelas di semua lapangan. Di JIS. Di Inggub gitu, di Inggub. Makanya ketika ada standar yang berbau-bau tidak standar, saya juga bingung karena di lapangan Inggub sekalipun yang terletaknya di perkampungan itu yang mau dipakai sama semua orang gitu ya istilahnya. Iya, Mbak. Itu berstandar FIFA. Iya, gitu. kan istilahnya mau dipakai sama anak-anak ya yang bukan pemain bola aja udah pakai standar FIFA gitu. Mana mungkin gitu. Bikin JIS yang untuk pertandingan resmi ya asal-asalan gitu ya, nggak masuk akal. Kalaupun akhirnya memang validasinya ya tidak standar FIFA, ya biar yang berkompeten yang menyampaikan. Gitu. Sebenarnya sih kalau gini ya, jadi saya punya temen ya, kebetulan saya dampingin dia, jadi ya nanti namanya silakan dicek sendiri lah ya gitu. Jadi tapi beliau ini dia direktur marketingnya Persija yang kebetulan memang direkrut oleh Persija itu karena pengalamannya dia di FIFA, di UEFA, di IOC bahkan ya kan waktu Olimpiade Brazil itu 2012 di Rio, dan banyak lagi. Jadi waktu dalam proses dia mau negosiasi dengan Persija itu, saya sempat nganter dia kita nonton di Stadion Patriot. Oh iya. Jadi ya tahu ya kali Gian pernah kan Stadion Patriot. Begitu datang kan saya tuh sempat aduh maaf ya stadionnya begini gitu. Saya maksudnya kayak karena dia orang UEFA ya, biasa dia bikin final champion final itu gitu kan. Terus dia bilang udah biasa aja lah, dia bilang gitu. Ini oke kok kata dia gitu kan. Ini oke kok. Saya pernah ke Brazil yang negara sepak bola juga lapangannya juga banyak yang jelek. Belum lagi kalau bicara di yang negara-negara Afrika gitu. Jadi ya orang FIFA juga nggak begitu-begitu banget gitu loh kalau menurut saya gitu ya kan. Nah setelah itu ya pada akhirnya sekarang dia itu kan waktu itu dia belum resmi ya di Persija. Sekarang dia resmi ya dia juga ngelihat banyak artinya liga kita kan dia sebagai yang marketing gitu ya, yang pengalaman gitu dia ngelihat di liga kita, cara pasang e-boardnya aja salah, atau cara ininya salah, atau cara memanage tamu-tamu VIP-nya aja salah gitu kan. Misalnya kita kan nonton stadion kita kan masih siapa aja masih bisa masuk gitu semuanya. Misalnya mungkin kemarin kayak yang diundang pejabat gubernur gitu ya, tapi yang masuk bisa semua gitu kan. Itu kan gak standar FIFA banget itu gitu ya kan gitu. Tapi ya oke gitu, karena kan semua juga dalam tahap belajar ya. Saya pikir juga termasuk kalaupun FIFA kesini gitu ya, saya kemarin itu Pak Erik tuh sempat bilang, wah saya udah yakin ini pasti dicoret. Saya sih nggak yakin justru gitu ya kan, karena kan pasti ada poin-poin yang bisa diperbaiki kan, waktunya pun juga masih lama gitu. Begitu nggak sih? Ya saya juga sebenarnya kebetulan jadi curhat. Saya sebenarnya kebetulan juga sempat berkunjung ke Camp Nou, kandangnya Barcelona. Saya lihat di sana, saya masuk ke dalam, saya sampai juga melihat rumputnya gitu, bahkan merasakan rumputnya di sana. Dan kebetulan pada saat saya datang ke sana juga sedang dilakukan perbaikan rumputnya gitu.
saya melihat dan coba untuk tunggu. Saya mau kasih tahu juga nih ke penonton. Gian ini bekas pemain bola masalahnya. Jadi kalau dia bilang dia merasakan rumputnya, ya pemain bola nih yang ngomong ya gitu. Terus maaf. Iya, saya melihat di dalam. Jadi saya coba untuk mengeksplor dari sisi kawasan sampai juga field of play-nya di dalam stadion gitu. Dari sisi tribun, saya berani bilang JIS tidak kalah dari Camp Nou, bahkan untuk level kenyamanan lebih nyaman di JIS pada saat ketimbang di Camp Nou. Lalu dari sisi lapangan rumput juga tidak kalah. Dari sisi kawasan juga justru kawasan di Camp Nou itu tidak menyiapkan kapasitas parkir yang komprehensif. Tapi kosong malah, udah sedikit kosong. Nggak ada yang parkir maksudnya. Nggak ada yang parkir. Karena memang publiknya, masyarakatnya, mereka semuanya memanfaatkan transportasi integrated transportation di sana. Sehingga itu yang saya lihat satu PR dari JIS yang memang belum terselesaikan dengan baik oleh kita adalah membangun kebiasaan. Kebiasaan kita semua untuk beralih dari kebiasaan lama menuju kebiasaan baru. Aku udah biasa loh. Gitu. Jadi gini. Belum semua tapi kan. Belum semua ya. Kalau aku udah biasa. Jadi kita memang kalau misalnya ya selama ini kalau aku dan anakku ya kita nonton Persija di Patriot itu ya kan. Kita memang naik kereta api dari stasiun Sudirman sampai Stadion Bekasi, dan turun dari stasiun Bekasi itu ke Patriot itu memang sengaja jalan kaki gitu. Kenapa gitu? Ya karena sebenarnya tadi ya feel kita sebagai penontonnya itu dapat karena di jalanan itu banyak orang, kita pakai jersey yang sama, kita pokoknya tuh asik banget gitu menurut saya. Jadi istilahnya jalan 2 kilo juga nggak terasa gitu, ya kan? Kita masuk ke stadion, begitu kita pulang pun juga begitu gitu, ya kan? Orang rame-rame pulang gitu. Jadi 2 kilo, 3 kilo mungkin sih ya itu feel ya. Kita kan buat tonton bola ya, bukan kita mau bukan kegiatan yang lain gitu. Jadi memang sebenarnya situasi di dalam dan di luar stadion tuh memang ya asik gitu kalau waktu lagi laga-laga kandang seperti itu. Itu yang kita sebenarnya ingin kita semua memiliki kesadaran gitu, yang ingin kita sosialisasikan bahwa tadi karena begitu mindset itu terbentuk, mindset itu terbangun, dampaknya itu akan sangat luas. Bukan cuma hanya pada level kemacetan, lalu juga aksesibilitas, tapi juga terkait juga dengan alam gitu, terkait juga dengan penekanan polusi udara gitu, Mbak Rami. Makanya itu yang menurut kami misinya memang harus terus dijalankan secara estafet gitu, berkepanjangan. Dan mudah-mudahan dengan legitimasi JIS ini bisa benar-benar dijalankan secara keseluruhan gitu, bahwa integrasi transportasinya, terus juga aksesibilitasnya, lalu juga pola kebiasaannya itu benar-benar bisa berubah menuju arah modern. Bukan cuma JIS-nya saja yang standar internasional, tapi orang-orangnya mindsetnya juga harus standar internasional gitu. Ini kan sebenarnya gini ya, sebenarnya waktu itu kan Piala Dunia 20 ya. 20 ya, betul. 20. Jadi itu kan memang kayaknya nggak mau dipakai, ya kan? Makanya tadi balik lagi ke pertanyaan saya yang awal. Dari masa trial and error itu, sejak pertama kali dinyatakan bahwa JIS tidak standar FIFA, lalu apa yang sudah dilakukan? Sudah ada justifikasinya atau belum? Akhirnya sekarang U17 terpaksa dipakai. Itu pun juga
apa namanya benar-benar dengan kalau nggak salah katanya 3 bulan gitu, dikasih waktu 3 bulan untuk bisa mengejar momen itu gitu. Yang sekarang ini. Yang sekarang untuk U17 nanti. 3 bulan sih ya mungkin aja lah bisa sih sebetulnya gitu ya. Dan kan? menurut saya terlalu mepet dari sisi persiapan sebenarnya. Ini bukan cuma sekedar membangun ruko atau perkantoran, ini membangun stadion dan mau memperbaiki stadion gitu dengan tadi. Dan nggak hanya fokus rumput ya harusnya. Dan iya, yang harusnya jadi yang saya bikin buat saya bingung ada faktor yang sebenarnya lebih fundamental dan lebih vital. Apa? Integrated transportation yang seharusnya jadi nomor satu karena itu mempengaruhi kenyamanan kan Mbak. Yang buat kita bingung kenapa LRT fase kedua itu tidak integrate ke situ tidak dirubah, awalnya kan harusnya ke JIS. Oh jadinya ke Manggarai. Jadinya ke Manggarai setelah Pak Anies selesai gitu. Padahal sebenarnya sudah ada padahal itu awalnya harusnya ke JIS ya. Kita sudah koordinasi, kita sudah komunikasi dengan pihak terkait. Nah, lalu kenapa rutenya dirubah? Yang penting jangan ada sambung. Yang kedua KAI stasiun kereta itu cukup lambat dikerjakannya, diselesaikannya gitu. Padahal sebenarnya kita sudah merencanakan itu beberapa tahun yang lalu gitu, mengkoordinasikan udah minta itu ya. Karena memang yang mau kita bangun adalah kawasan kan. Oke, iya benar. Kawasan itu supaya memang publik berasa nyaman, merasa terbantu, benar-benar mereka yang nonton merasa senang gitu, turunnya benar-benar aksesnya tidak terlalu jauh, semangat kebersamaannya hadir, ada sosialisasi di situ, yang tadinya tidak saling kenal jadi saling kenal, pulangnya juga membawa kebahagiaan gitu, besoknya balik lagi, dan itu kan yang jadi kerinduan kita sebenarnya. Iya betul, itulah atmosfernya yang itu atmosfernya ya, betul, atmosfernya. Nah kalau itu diperhatikan sejak awal dan menjadi komitmen bersama, harusnya itu sudah selesai. Nggak seperti sekarang. Dan bukan cuma rumput yang di. Iya, bukan cuma fokus rumput ya. Kecil banget ya kalau urusan rumput sih sebetulnya. Berarti. Betul. Jadi kalau ini statement penutup aja ya mungkin ya. Soal polemik ini jadi menurut Gen gimana? Udahlah. Kalau secara saya pribadi saya melihatnya justru malah saya sih rileks saja ya Mbak Rahmi. Justru malah saya melihatnya gini, dengan seperti ini kalau ada yang bilang ini dipolitisasi, ini dijadikan batu loncatan atau dijadikan kampanye negatif dan lain segala macam. Saya justru malah rileks dan saya melihatnya malah berarti dengan begitu mahakarya yang dihasilkan oleh kita semua yang sudah mempersiapkan itu, termasuk Pak Anies sebagai aktor utamanya, membangun JIS dan mempersiapkannya untuk masyarakat bukan cuma Jakarta tapi Indonesia, berhasil. Iya. Jangan lupa ya, dibangun dalam jangka waktu 3,5 tahun. 3,5 tahun yang amat sangat menguras semua ya gitu ya, itu hari demi hari konsentrasi ketat banget gitu ya. Nah itu berarti berhasil kan Mbak? Iya. Karena saya selalu pegang apa yang disampaikan oleh Pak Anies, bekerjalah dalam senyap. Iya. Biarkan keberhasilan kamu menjadi kebisingan. Oke, cocok dong menjadi sekarang. Nah, jadi keberhasilan jadi kebisingan. Iya, jadi sekarang terbukti akhirnya gitu. Dan toh juga pada akhirnya mandat terbesar kebenaran itu ada di publik, ada di masyarakat, ada di rakyat. Rakyat yang akan menilai dan rakyat yang akan mengevaluasi dan rakyat yang akan menjudge, mempunishment. Itu jadi tanpa kita harus gerusa-gerusu gitu. Dan saya yakin tanpa harus counter-counter, justru itu malah membuat kita semakin bersemangat untuk bisa menghasilkan karya-karya yang lain gitu, yang lebih baik lagi tentunya. Yang nasional gitu. Karena saya yakin juga pasti Pak Anies juga akan bersikap hal yang sama. Iya, betul. Tanpa harus mempusingkan itu gitu. Itu sih kalau dari saya secara tanggapan terkait dengan polemik oke ya. Ya semoga cepat selesai aja ya. Semoga cepat selesai. Ya kalau mau dipakai ya silakan gitu. Dan kita bersyukur sekali kalau itu akhirnya bisa digunakan dengan cepat. Kalau itu akhirnya
pada akhirnya ya, Pada akhirnya. akhirnya dipakai juga. Oke deh, makasih ya Mas Gian ya. Semoga nggak kapok. Nanti kita bicara-bicara lagi mungkin. Siap. Kalau saya sih beraninya cuma ngomong kalau soal olahraga ya. Gitu. Baik Sobat Freedom, demikianlah perbincangan kita dengan Mas Gian Sitorus. Saya pikir banyak sekali ya yang sisi-sisi lainnya ya yang sebenarnya lebih dalam dari bahasan yang selama ini muncul. Terima kasih, sampai jumpa.